salawat kita sekalian. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sangat studio. pagi hari nan indah ini dikala umat Islam melaksanakan sholat Id, kita bersama-sama mendapat kunjungan yang luar biasa dari Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang sama-sama kita banggakan dan kita sayangi, Maijen TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE, beserta Bapak Dr. Mailangke yang Wakil Gubernur Provinsi Sultera, Pak Victor yang sama-sama kita cintai. Kemudian hari ini jamaah sekalian, pelaksanaan sholat Id dilaksanakan oleh studio atau PHBI Provinsi Utara yang diketuai oleh Bapak Haji Syahrul Poli SE dan Sekretaris Bapak Muhammad Makarto ME. Kami ingin sampaikan bahwa ada toleransi 5 menit pelaksanaan sholat Id ini karena biasanya dilaksanakan di Sparta Tikala dan hari ini digeser atau dilaksanakan di Masjid Raya Ahmad Yani. Dan kami ingin sampaikan kepada kita semua yang akan bertindak sebagai khotib sholat Id pada hari ini, beliau adalah Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Provinsi Utara Al-Mukarram, Bapak Insinyur Haji Jafar Al-Katiri, MPDI, dan Imam sholat Id adalah studio Mario Sarjana Agama. Jemaah sekalian dan rahmatullah, untuk menghemat waktu, baiklah kita akan masuk pada acara berikutnya. Kita akan ikuti apresiasi sambutan arahan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini sekali lagi kami mengundang dengan penuh takzir dan akan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio RI dan pemirsa di YouTube RRI Manado. Saat ini kami berada di Masjid Raya Ahmad Yani, Kota Manado, untuk melaporkan jalannya Salat Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan saudara pendengar, ada surprise untuk jemaah yang melakukan Salat Idul Fitri di Masjid Raya Ahmad Yani yang sebelumnya memang di lapangan Sparta Tikala tapi dipindahkan karena faktor cuaca. Karena Bapak Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus dan bahkan Wakil Gubernur Victor Mailangke sudah bersama-sama dengan jemaah di Masjid Raya Ahmad Yani. Dan saat ini juga Bapak Gubernur akan menyampaikan sambutan dalam rangka merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah untuk umat Islam yang ada di Sulawesi Utara. Dan perlu kami sampaikan di sini bahwa di Masjid Raya Ahmad Yani ada 2 lantai. Di lantai pertama sendiri safnya sudah penuh dan bahkan mulai meluber ke bagian luar Masjid Raya Ahmad Yani. Dan di lantai 2 sendiri memang saf ini ditempati oleh jemaah perempuan. Yang di sini kami lihat ada sekitar 2 atau 3 saf di lantai 2 ini. Dan saudara pendengar juga disampaikan tadi oleh Panitia Hari Besar Islam Sulawesi Utara dan Kemenak Kota Manado bahwa ada 152 titik lokasi Salat Idul Fitri di Kota Manado pada saat ini. Dengan lokasi yang besarnya untuk ukuran lapangan ada 7, tapi kami ragu karena cuaca memang sampai saat ini masih mendung ya untuk Kota Manado dan sekitarnya. Baik, kita akan ikuti sambutan Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Dan inilah informasi dari Panitia Masjid Ahmad Yani Manado. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Provinsi kita dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Atas dasar tersebut, melalui kesempatan ini, mari kita terus pelihara dan tingkatkan semangat kebersamaan serta gotong royong di bumi Nyur Melambai ini. Saling menjaga dan mendukung dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam perayaan dan ibadah keagamaan adalah cermin kedewasaan dan
keharmonisan masyarakat kita. Beberapa waktu lalu di bulan Ramadan ini kita dihadapkan pada bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Manado dan beberapa kabupaten di Sulawesi Utara. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar. Semoga melalui ujian ini kita semakin tangguh dan bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan serta lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Saya juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pengurus harian Hari-Hari Besar Islam atau PHBI Provinsi Sulawesi Utara atas inisiasi dan kerja kerasnya dalam menyelenggarakan sholat Idul Fitri di lapangan Sparta Kala Pelangi di Masjid Raya dan Ahmad Yani. Semoga upaya yang telah dilakukan dapat mendapatkan balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, selamat melaksanakan sholat Idul Fitri kepada seluruh umat Islam dimanapun kita berada, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, Bapak dan Ibu dan kami kasihi, mohon maaf musuhnya kita tadi surat yang di dalam karena cuaca, karena lapangan tidak mengikat sehingga pengurus KPI memutuskan untuk pindah di Masjid Raya ini. Saya atas nama sekali lagi atas nama Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saudara pendengar, demikian sambutan Idul Fitri dari Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus, yang mana gubernur sendiri juga mengingatkan agar umat Islam juga menjadi bagian dari gerakan bagaimana kita menjaga lingkungan hidup atau alam sekitar, karena Manado beberapa waktu lalu baru saja dilanda oleh banjir, dan juga di kawasan dekat-dekat kompleks di Komok luar ini juga dan Komok dalam juga merupakan kawasan yang cukup terdampak dari banjir beberapa hari lalu di Kota Manado. Ya, seperti itulah yang dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus, dan Gubernur sendiri sudah kembali ke tempat semula di saf terdepan. Ya, saudara pendengar, dan kita ikuti kini sambutan dari Pengurus Hari Besar Islam Sulawesi Utara, Haji Syahrul Poli.
Ya, sudah mendengar demikian sambutan atau arahan ya dari Ketua PHBI Sulawesi Utara, Syahrul Poli. Dan ibadah sholat Idul Fitri sendiri ini dijadwalkan akan berlangsung jam 7:05 karena untuk fleksibilitas umat-umat atau jemaah yang akan menuju ke tempat ini. Dan kami saksikan tadi Gubernur dan Wakil Gubernur sudah beranjak dari saf terdepan untuk stay sebentar di ruangan khusus di masjid ini. Karena sebentar nanti setelah usai khotib menyampaikan ceramah Idul Fitri, nanti Gubernur akan bersilaturahmi dengan jemaah yang ada di Masjid Raya Ahmad Yani. Jadi Gubernur sendiri akan berada di masjidnya sampai dengan selesai dan bahkan akan bersalam-salaman ya dengan jemaah yang ada di Masjid Raya Ahmad Yani ini. Dek. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah.
Halo? Halo? Di lantai 2 ini, Bos. Iya. Iya, punya di lantai 2 di kamera, no. Iya. Semua. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الحمد لله. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية
تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات وبركاته السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في العالم. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وأنصار وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. الله أكبر 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 كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ramadan telah meninggalkan kita tanpa pamit. Ramadan menjadi kenangan kembali. Sajadah perjuangan terhampar di hadapan kita. Bulan Syawal mulai menyulam putihnya waktu. Putih jiwanya bagaikan bayi yang baru lahir. Gema takbir, tahlil dan tahmid menegaskan kembali kefitrahan pagi ini sembari kita bersujud pada ilahi Rabbi. Kemudian kita mengenang kalimat alastu birabbikum qalu bala syahidna. Syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah telah mempertemukan kita berkumpul berjamaah di sebagian kecil sudut bumi Allah yang terhampar luas. Sembari sejenak kita bersumpah di hadapannya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, segenap amal ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata. Pada hari ini seluruh umat Islam gembira dan bahagia karena menang setelah berjuang mengalahkan nafsu angkara murka, melatih diri setelah berpuasa sebulan penuh dengan niat mencari keridaan Allah. Kita kibarkan panji-panji kemenangan dan bendera persaksian. Kita kumandangkan kalimat tauhid bertalu-talu dan bersahut-sahut dari ujung dunia yang satu ke ujung dunia yang lain sebagai tanda syukur kita tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan takbir, kita ucapkan tasbih dan tahmid, kita baca umul Quran, kita ruku bersama sambil menundukkan muka ke tempat yang paling rendah sembari mencium sajadah dan bumi Allah diiringi sekelumit pengakuan Subhana Rabbil A'la, Maha suci Engkau ya Rabb yang maha tinggi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan semoga berakhirnya Ramadan kemarin, tentunya kita berharap amaliyah kita selama sebulan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jama' ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami dan seluruh amal ibadah kami dengan rahmat-Mu juala ya Rabb yang paling pengasih dari segala yang bersifat kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, bulan puasa adalah bulan yang mengasyikkan bagi orang-orang yang mencari kesejatian hidup, hari-hari yang sangat menggiurkan bagi setiap manusia yang sadar melakukan peperangan terhadap dunia, nafsu, jabatan, kekuasaan, harta, kesombongan. Oleh karena itu, bulan Ramadan sungguh merupakan momentum yang menggairahkan untuk bercermin kembali
meluncurkan sinar ronsen ruhania ke dalam realitas batin dan kehamparan hidup yang kelak akan kita jalani. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dengan puasa itu manusia dilatih bukan saja secara fisik tapi juga secara ruhania. Dalam suasana lapar dan haus itu, manusia disuruh menghayati kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh manusia-manusia yang lain. Tujuannya agar manusia membangun kembali kesadaran kemanusiaannya yang paling dalam. Sebab dalam kehidupan dunia yang penuh persaingan dan perlombaan, seringkali manusia merasa dirinya kurang dibandingkan dengan orang-orang lain yang nasibnya lebih buruk dan menyedihkan. Puasa adalah titik mempertemukan kutub-kutub manusia yang berbeda secara sunnatullah, antara si kaya dan si miskin, antara manajer dan karyawan. Puasa mempertemukan antara jenderal dan kopral. Puasa juga mempertemukan antara presiden dan rakyat. Bahkan puasa mempertemukan antara syariat dan makrifat, antara pencipta dan hambanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, puasa mempertemukan manusia dengan dimensi lapar dan dahaga. Dalam pertemuan itu, ia bukan saja bisa menghayati nasib orang-orang yang kelaparan dan kehausan, tetapi juga membuat para penghayat puasa untuk menemukan makanan sejati. Ketika kita sedang lapar dan haus, maka ketika dalam saum kita sedang lapar dan haus, kita belajar merasakan bagaimana rasa lapar dan haus itu dirasakan oleh sehari-hari oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kelompok fakir miskin, kaum duafa, kaum yang tersisih. Ini jelas mengasah kepekaan sosial kita, mengusik hati nurani kita, menderah batin kita yang terdalam. Mau tidak mau kita belajar berempati kepada nasib sesama yang kurang beruntung. Disinilah letak hikmah diperintahkannya kita mengeluarkan zakat, infak dan sedekah apabila kita telah berkecukupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita diperhadapkan berbagai persoalan ujian kehidupan. Dan karena itulah kita diuji di bulan Ramadan ini untuk menjadi manusia yang sabar dan manusia yang pandai bersyukur, untuk menuju satu tujuan, la'allakum tattaqun. Ketika di akhir Ramadan kita diberikan pakaian kemuliaan oleh Allah, pakaian ketakwaan. Sungguh betapa banyak orang yang gagal menjalani puasa. Ketika akhir Ramadan mereka tidak menemukan Idul Fitri, mereka bukan beridul fitri tapi justru berhari raya. Mereka menggunakan pakaian baru, sejadah baru, semua serba baru, tapi tidak memiliki jadidu imanakum. Mereka tetap kusut seperti tahun-tahun sebelumnya. Mereka berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Rasulullah mengingatkan, kam min saimin laisa lahum min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Ujian-ujian kehidupan ini tentu membuat kita untuk kembali tidak gagal di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan Idul Fitri hari ini. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sungguh bulan Ramadan setiap tahun Allah menjanjikan rahmat kepada kita, ampunan dan dibebaskan dari api neraka. Sungguh inilah yang menjadi landasan yang kuat bagi orang-orang beriman untuk menunaikan ibadah puasa. Sungguh sangat menjadi lalai dan sungguh merupakan kebodohan bagi kaum muslimin yang berpuasa jika kita tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah mengingatkan kepada kita dengan tegas, man dakhalal ramadanu ila yarju walam yughfar lahu famata fa dakhalan nar. Barang siapa yang memasuki bulan suci Ramadan, beribadah di dalamnya sampai dia keluar, kemudian walam yughfar lahu,
dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Famata, kalau dia mati, fadahalan nar, maka lebih baik dimasukkan ke dalam api neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan yang paling mendasar yang harus menjadi muhasabah pada kita hari ini, setelah bulan Ramadan, setelah selesai kita melaksanakan ibadah puasa, kita mau kemana? Kita mau tujuan kemana sesudah ini? Inilah pertanyaan yang berat, bahwa ketaatan kita kepada Allah tidak sekedar di bulan suci Ramadan, tapi ketaatan, ketundukan kita kepada Allah sesungguhnya berada di bulan-bulan yang lain. Dalam setiap nafas kita, dalam setiap gerak dan langkah kita, kita butuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sungguh kita telah mengalami cobaan yang cukup berat, ujian-ujian kehidupan, mulai dari ujian yang paling kecil, ujian diri kita sendiri, ujian di tengah keluarga kita, ujian di tengah lingkungan kita, dan ujian pada negeri dan bangsa ini. Sungguh tidak gampang ketika bala bencana datang mengusik negeri ini, ketika kita belum bisa menyelesaikan persoalan tenaga kerja, ketika kita menghadapi kriminalitas para remaja, penjualan narkoba, dan berbagai persoalan-persoalan hidup yang luar biasa kita hadapi. Sungguh memberatkan bangsa dan para pemimpin kita hari ini. Kita butuh rasa kekuatan untuk bersatu. Kita butuh rasa persaudaraan yang paling mendasar untuk membangun negeri kita yang kita cintai ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika itu kita tidak miliki, maka sungguh kita akan berhadapan dengan tantangan yang lebih berat. Bahkan kita sedang menghadapi 5 tantangan besar hari ini. Yang pertama, adanya waktu dari bonus demografi yang sangat terbatas. Kedua, kita sedang menghadapi ancaman perubahan iklim yang ekstrim. Ketiga, kita sedang juga dimungkinkan untuk menghadapi pandemi baru yang akan kita hadapi bersama. Yang keempat, terjadi perlambatan ekonomi global. Dan yang kelima, disrup kecerdasan buatan yang luar biasa saat ini. Tantangan-tantangan ini akan menyebabkan generasi kita hari ini sungguh berhadapan dalam keadaan yang luar biasa kehidupan ini. Karena itu Ramadan menjadi turning point, titik refleksi kita untuk membenahi diri, memperbaiki akhlak kita, perilaku kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita, relasi-relasi sosial kita, bahkan kepemimpinan nasional, kepemimpinan daerah, dan kepemimpinan siapa saja di tengah-tengah kehidupan kita wajib untuk kita perbaiki ke depan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah kita berharap di Idul Fitri ini kita semua membuka diri untuk saling mengoreksi, bermuasabah untuk ketaatan kita, untuk kita sempurnakan di bulan-bulan yang akan datang. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini adalah merupakan hari Yaumul Fath, Idul Fitri, Yaumul Fath, hari kemenangan, hari di mana Allah mengantarkan kembali manusia ke gerbang kehidupan fitri, menjelma menjadi suci kembali, bersih laksana kain putih, tanpa dosa, tanpa krisis, tanpa noda. Subhanallah. Maka pertanyaan yang paling sederhana, apakah hari ini kita telah itqum minan nar, kita telah dibebaskan dari api neraka? Apakah kita hari ini telah dibebaskan dari api neraka, atau kita tidak mendapatkan apa-apa? Kaum muslimin, di pagi hari yang berkah ini, mari kita semua menyadari bahwa ada kalanya kita melakukan perbuatan terhadap sesama yang dapat menyebabkan kita berdosa. Saat seperti inilah kita memohon ampun kepadanya. Tidak perlu segan-segan untuk kita meminta maaf kepada sesama ketika kita rasakan bahwa kita telah berbuat sesuatu yang tidak terpuji kepadanya. Alangkah indah ajaran ini, karena biasanya kita merasa gengsi untuk meminta maaf kepada seseorang yang telah kita sakiti, kita kecewakan, kita buat susah dan menderita.
kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jika kita berziarah ke pemakaman, maka hidup kita pun sesungguhnya adalah ibarat sebuah ziarah yang panjang. Ada tempat-tempat yang kita singgahi, ada orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi kemarin bersama kita, tapi hari ini tidak lagi berkumpul bersama kita. Perpisahan terjadi tanpa sebab-sebab yang tidak dapat kita mengerti. Lalu kita tenggelam dengan suasana kerinduan dalam ziarah panjang kehidupan kita. Ada dosa-dosa yang kita perbuat, baik kepada orang tua kita, ayah dan ibu kita, kepada istri dan suami kita, anak-anak, bahkan sesama kita yang belum termaafkan. Mungkin ada kelalaian, ada kesombongan, ada keangkuhan untuk beribadah di hadapan Allah kemarin, sementara hari ini diri ini belum siap dijemput kematian yang sedang mendatangi kita. Di atas sajadah panjang Idul Fitri hari ini, senantiasa tersedia ajakan untuk kita bersujud, berdoa, mengenang hari-hari yang telah berlalu dengan dosa. Di atas sajadah panjang Idul Fitri hari ini tersedia pula jalan-jalan panjang yang penuh harapan untuk kita memasuki di hari-hari yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya kaum muslimin, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi ganjaran puasa ampunan dan keridhaannya dalam menghadapi kehidupan ini. Marilah kita husukkan hati, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana, ilahana ya Rahman, ya Rahim, ya badi'us samawati wal ard, ya hayyu ya qayyum, birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Rabb, Tuhan kami yang maha menyaksikan, Engkau menjanjikan hari ini adalah hari yang penuh kemuliaan. Engkau janjikan hari ini ya Allah, hari di mana Engkau ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Hari di mana Engkau mengabulkan seluruh permintaan kami ya Rabb. Maka ya Allah, ijabahkan doa-doa kami. Ya Allah, inilah kami, hamba-hambamu yang hina, mengadahkan tangan menghibah kepadamu. Sehina apapun diri kami ya Rabb, kami adalah makhluk ciptaanmu. Kami memohon di hari yang penuh kemuliaan ini, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun diri kami, ampuni segelap apapun masa lalu kami, ampuni sehina apapun aib-aib kami. Duhai Allah yang maha mendengar, ampuni orang tua kami, ampuni segala kezaliman kami kepada ibu bapak kami. Ya Rabb, jadikan seluruh amal kami ikhlaskan untuk menambah amal-amal orang tua kami. Ya Allah, jangan jadikan kami anak durhaka sesudah pengampunan ini ya Allah. Ya Rabb, cahayai kehidupan mereka. Bagi yang sudah di dalam kubur ya Allah, ringankan hisabnya, terangi kuburnya, luaskan kuburnya ya Allah. Yang sedang dalam keadaan pembaringan sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Darah dagingnya, keringatnya, air susunya melekat pada tubuh kami ya Rabb. Ya Allah, duhai Allah yang maha menjaga, selamatkanlah orang-orang yang pernah kami zalimi. Siapapun
yang pernah kami sakiti. Ya Allah, selamatkan pula orang-orang yang pernah menzalimi kami. Jadikanlah kami orang-orang yang pemaaf, yang tulus. Ya Rabb, bersihkan kami dari segala dosa. Ya Allah, Engkau yang maha melindungi. Lindungilah bangsa kami, lindungilah negeri kami, ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan, fitnah dan ghibah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah perbedaan-perbedaan di antara kami sebagai untayan mosaik yang penuh rahmat. Ya Allah, jagalah pemimpin kami agar dia tegak dengan amanah dan keadilan. Ya Allah, telah Engkau berikan kami pemimpin di negeri ini, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Engkaulah yang berikan kepada kami, ya Allah. Maka jaga mereka agar selalu mencintai rakyatnya, menjaga rakyatnya. Ya Allah, kami tahu beban mereka cukup berat untuk menjaga setiap tenggorokan rakyatnya tidak haus, untuk menjaga setiap perut rakyatnya untuk tidak lapar, ya Allah. Untuk menjaga agar bibirnya tetap tersenyum rakyat-rakyatnya, ya Allah. Ya Rabb, Engkau lindungi mereka. Peliharalah mereka dari segala sifat-sifat yang mencelakakan. Ya Allah, jadikan mereka panutan kami, teladan kami, ya Allah. Ya Rahman, jadikan kami dengan pemimpin kami rasa cinta, saling menghormati dan saling menyayangi. Ya Allah, ya Rahman, lindungilah mereka dari segala fitnah dan pengkhianatan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami umat Islam adalah bagian dari kehidupan mereka yang mereka sayangi. Ya Allah, ya Rahman, Engkaulah yang maha awal dan maha kesudahan. Maka hari ini, ya Allah, jagalah dan berilah kebahagiaan kepada nasib sesama umat yang kurang beruntung. Ya Allah, berilah kebahagiaan kepada para fakir miskin, anak-anak yatim, kaum duafa, kaum yang tersisi, yang sehari kenyang, yang sehari lapar, orang-orang yang tidak berdaya, para anak yatim piatu yang telah kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya. Tak ada harapan dan tumpuan untuk mengadu. Tak ada lagi tangan yang akan mereka raih untuk diciumnya di saat-saat selesai sholat Idul Fitri ini. Rabb, beri keikhlasan kepada kaum muslimin untuk membagi cinta dan kasihnya. Beri keikhlasan kepada pemimpin kami untuk membagi cinta dan kasihnya. Ya Allah, ya Rahman, Engkaulah yang maha menyayangi, Engkaulah yang maha menjaga. Allahumma ya Allah, masukkanlah kami kepada orang-orang yang selalu bersyukur, selalu bersabar, dan bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu. Terimalah ya Allah amal ibadah kami, puasa kami, tarawih kami, sedekah kami, zakat kami, fitrah kami, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah selesai kita mendengarkan khutbah Id pada hari ini. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Insur Jafar Al-Katiri, MPDI, dan kita akan lanjutkan dengan jabatan tangan dan juga ada foto bersama, permintaan dari pers, dari awak media untuk pengambilan gambar dengan Gubernur Sulawesi Utara, Wakil Gubernur, kemudian yang memimpin sholat tadi. Disilakan juga untuk bergabung, Pak Imam silakan, dan Ketua Badan Takmir Masjid Raya dan juga para pemimpin. Disilakan semua kita sama-sama mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sementara itu jemaah lainnya sudah mulai membubarkan diri secara tertib dan keluar dari Masjid Raya Ahmad Yani. Baik, sudah pendengar dan pemirsa di YouTube RRI Manado, akhirnya kami akhiri siaran langsung Salat Idul Fitri 1444 di Masjid Raya Ahmad Yani, Kota Manado. Juga kami harapkan Kami yang pimpinan Badan Takmir Masjid Raya, alhamdulillah sama-sama juga dengan kita semua, Teknik, Randy Christopher, lembaga keimaman atau keimaman Hendra, Masjid Raya Ahmad Poli, Yani bersama-sama. Alpian Salaa, Giovanni Laudi, Aryani Kalangi, bersama dengan Kepala RRI Manado, Nandang Supriyadi, menyampaikan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan akhirnya kami kembali ke studio di Tikala. Kirim di grup ya, kemana foto tadi? Oh, video ya? Video, ambil suara kok situ. Ambil suara Pak Wagub dang. Oh, Wagub tadi ada sambutan Kang. Gubernur Sulawesi Utara dan Wakil Gubernur serta juga Sambutan tadi ada Wakil Wali Kota Manado dengan Bapak Insinyur Jafar Al-Katiri, MPDI, dengan Ustadz Mario Badarudin, dan juga dengan Bapak Haji Sarul Poli, dengan Bapak Haji Gaib Al-Amin mewakili Badan Takmir. Kami lihat ada di depan, kemudian seluruh jamaah kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan untuk menyemarakan pertemuan kita pada saat ini sambil berjabatan tangan,